kasih kebaikan-Mu, dan hanya kepadamu-lah kami berserah, sebab Engkau Tuhan Allah kami yang dapat dipercaya, dan kasih-Mu, pertolongan-Mu itu sudah sangat terbukti. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya, cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman, cukup untuk menjadi saksi Tuhan. Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras dan lantang dari tempat kita masing-masing. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu akan firman Tuhan. 2, 3. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab
malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan buka hati kami untuk kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba firman-Mu, Ibu Pendeta Inggawati Kusuma. Dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Semangat pagi. Ya, semuanya semangat pagi. Yang di Indonesia, meskipun sudah sore hari, harus semangat seperti di pagi hari. Ya. Baik, waktu dan tempat kami serahkan kepada hambanya, Ibu Pendeta Inggawati Kusuma. Silakan Bu Enok. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati kita semua. Kita belajar hari ini, pagi ini, tentang doa yang menyentuh sorga. Doanya siapa yang menyentuh sorga? Kita belajar dari doanya Paulus. Kan seringkali kita setelah akhir Zoom, kita katakan di dalam Efesus 3 ayat yang 21 katakan apa? Kita percaya bagi Dialah yang dapat melakukan, dapat melakukan, menjawab doa kita jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah ini, Tuhan yang dapat menjawab doa kita. Dan Paulus mengajarkan kita cara berdoa yang sungguh-sungguh kita harus belajar dari Paulus. Kenapa? Karena Paulus meskipun sebagai narapidana lagi di penjara, tapi hatinya tidak di penjara. Karena dia bisa berhubungan omong-omong dengan Allah. Bisa berdoa kepada Bapa yang berkuasa baik di bumi maupun di surga. Ini loh. Kita kapan saja, di mana saja kita bisa berdoa.
Tapi apakah doa kita menyentuh surga? Kita belajar dari Paulus, dikatakan di ayat 14 sampai 15. Dikatakan, itulah sebabnya, Efesus 3 ayat 14 sampai 15, itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di bumi menerima namanya. Paulus, dia sujud kepada Bapa. Berarti dia hanya matanya tertuju kepada Tuhan. Juga satu bukti bahwa dia hidupnya bergantung dan mengandalkan Tuhan. Ya, bukan secara lahiriah, kebiasaan, tapi sudah merupakan bagian dari hidupnya. Dalam doanya ini, Paulus tidak minta dia dilepaskan dari penjara. Enggak. Tapi dalam doanya Paulus ini memohon agar setiap orang percaya dapat menghayati segala yang Allah sediakan dan menjadikan bagian Allah itu sebagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Ini loh. Paulus itu kenapa doanya menyentuh surga sehingga dia mendapat jawaban doa. Karena Paulus itu berdoa bukan kepada untuk dirinya sendiri. Berkata no aku Tuhan, berkata no rumah tanggaku Tuhan, berkata no. Nah, untuk aku. Enggak. Ini loh rahasianya Paulus. Ada 3 pokok penting yang Paulus sampaikan kepada Bapa di sorga. Yang pertama, dia berdoa agar jemaat Tuhan memperoleh kekuatan dan kepeneguhan Roh Allah, yaitu Roh Kudus. Ya. Kita buka Efesus 3 ayat 16 sampai 17. Dikatakan Efesus 3 ayat 16 17, aku berdoa. Nah, Paulus berdoa supaya ia, yaitu Tuhan, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu dalam rohnya di dalam batinmu. Oh, sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Paulus berdoa supaya Roh Kudus, supaya Tuhan dan Roh Kudus itu menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan, meneguhkan kita oleh roh yang diam dalam batin kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup seseorang itu satu bukti, tidak hanya satu bukti keselamatan, tapi juga memberikan kesanggupan, kekuatan untuk menjalankan kehidupan sebagai orang Kristen, bukan Kristen keseratan. Kristen yang sejati. Ya, hal ini Paulus tahu kebutuhan mendasar daripada kehidupan orang yang beriman.
orang benar, yaitu kehadiran dari kuasa Allah dalam hidupnya. Ini bisa terjadi bila Kristus diam di dalam hati kita semua. Katakan, Kristus diam di dalam hati kita. Seperti minggu saya sampaikan, kita ini manusia Allah. Kalau saudara ngerti manusia Allah, apa arti manusia Allah? Firman Tuhan katakan, tidak tahukah kamu? Jadi kita harus tahu loh. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah yang kudus. Dan roh Allah tinggal dalam kita. Jadi kalau saya simpulkan melalui 1 Timotius 6 ayat 11. Sampai dikatakan, hai manusia Allah. Jadi kita manusia. Tapi ada roh Allah dalam hati kita. Maka katakan, hai manusia Allah. Berarti saudara percaya Allah ada dalam hidup kita. Nah ini. Kalau kita percaya Allah ada dalam hidup kita. Kita harus tetap beriman, terus beriman dalam setiap aspek kehidupan kita. Hanya kepada siapa? Kepada Yesus. Ya, bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23 mengatakan, jawab Yesus, jika seseorang mengasihi aku, akunya huruf besar, jika seseorang mengasihi Tuhan, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapakku akan mengasihi dia. Nah, dan kami itu artinya Bapa, Anak, dan Roh Kudus akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Berarti diam bersama-sama dengan siapa? Dengan kita. Ini namanya manusia Allah. Dengan Kristus diam dalam hati kita, Roh Kudus menguatkan. Sehingga kita bisa menjadi setia, jujur, taat. Karena apa? Roh Kudus yang di dalam kita yang memampukan kita setia beribadah, setia doa pagi, setia hari Minggu. Ini karena apa? Karena ada Roh Allah tinggal dalam hidup kita. Hidup akan mengalami perubahan dari hari ke hari. Kita akan semakin serupa dengan Kristus. Karena apa? Manusia Allah ini, Roh Kudus ini ada dalam hidup. Ini doanya Paulus. Supaya Roh Kudus, Tuhan mengirimkan Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan kita. Puji Tuhan. Itu seperti yang dikatakan dinubuatkan Yeskiel 36 ayat 26 sampai 28. Ya. Saya tidak bacakan, tapi saudara akan baca. Saya katakan, kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Dan rohku akan kuberikan diam dalam batinmu. Aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku
dan melakukannya. Dan kamu akan diam dalam negeri yang kuberikan kepada nenek moyangmu. Kamu akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah. Saya katakan, saya simpulkan, kita menjadi umat kesayangan Allah. Enak tuh jadi umat kesayangan Allah. Itu yang pertama, doanya Paulus supaya jemaat dikuatkan dan diteguhkan oleh Roh Kudus. Yang kedua, doa Paulus supaya jemaat memahami dan mengenal kasih Kristus. Kita buka Efesus pasal 3 ayat 18. Efesus 3 ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dalam kasih Kristus. Walaupun pada kenyataannya kasih Kristus itu melampaui segala pengetahuan. Loh, saudara, kalau kita memahami kasih Kristus itu melampaui akal kita. Kalau kasih Kristus bisa di dalam pikiran kita, ya, kita bisa mengetahui bahwa kasih itu Tuhan itu betapa lebar, betapa panjang, dan dalamnya kasih Tuhan. Ya, kalau bisa dimasukkan di pikiran nggak cukup. Otak kita hanya sebesar bakpao, kata Pak Eno. Kita nggak mampu memikirkan, tapi kita harus memikirkannya dengan hati, dengan tulus, dengan perasaan dan kehendaknya, dengan seturut firman Tuhan. Segenap hati, pikiran kita memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya kasih Kristus. Kalau kita memakai hati yang murni, hati yang taat, pasti saudara akan memahami. Luar biasa Tuhan kita. Mari kita bertemu Tuhan secara pribadi. Sehingga kita bisa mengenal kasih-Nya yang melampaui segala akal. Setiap hari kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Yosua katakan 1 ayat 8. Perkatakan dan renungkan dan perkatakan kitab Taurat itu siang dan malam, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Nah, ini kita melihat Paulus ini berdoa untuk kepentingan jemaat, bukan kepentingan dirinya sendiri. Tapi Tuhan itu adil. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa untuk kepentingan orang lain, justru Tuhan mencukupi segala kebutuhan kita. Karena Tuhan tahu isi hati kita yang murni. Dan yang ketiga, doa Paulus supaya jemaat itu dipenuhi dalam kepenuhan Allah. Kita buka Efesus 3 ayat 19. Efesus 3 ayat 19. Dan dapat mengenal kasih
sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Supaya saya, katakan, supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Allah menginginkan agar kita mengalami kepenuhan Allah. Ukuran kepenuhan Allah adalah Allah sendiri yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita disebut manusia Allah. Jadi bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah ada dalam hidup kita? Kita percaya setiap orang yang dalam kepenuhan Allah, dalam kehidupannya sehari-hari. Saudara pernah praktek ngomong-ngomong dengan Allah, dan Allah itu pasti jawab loh. Tanya segala sesuatu, tanya sama Tuhan. Tuhan, apa boleh saya lakukan ini? Apa yang harus saya lakukan menghadapi situasi, keadaan? Ucapkan firman. Satu contoh, kalau kita menghadapi, maaf saudara, manusia itu biasanya yang disulitkan apa? Masalah apa? Paling utama, uang. Damai sejahtera, sukacita. Punya uang, punya damai sejahtera, punya pekerjaan yang baik. Betul? Memuliakan nama Tuhan. Kita tanya sama Tuhan. Ngomong. Aku percaya firman-Mu Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan kemuliaan dalam nama Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku berarti bukan Allahnya si A, si B. Allah kita semua akan memenuhi segala kebutuhan kita. Kalau kita penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus yang memberi kami kekuatan, memberi kami kemampuan dalam kepenuhan Allah seutuhnya. Nah ini. Karena Yesus ada dalam hidup. Karena Yesus sendiri berjanji, aku datang membawa hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Jadi saudara akan mengalami kelimpahan. Kelimpahan tadi dikatakan dalam doa Bapa kami cukup untuk memberi pinjaman. Kalau bisa pinjami orang berarti kelimpahan enggak? Kelimpahan. Kita sendiri tidak memberi pinjaman. Ini. Kita bisa memberi orang lain berarti kita kelimpahan enggak? Ya ini kita kelimpahan. Saya percaya kalau Yesus ada dalam hidup kita, pasti kita akan mengalami jawaban doa. Yaitu dikatakan dalam Efesus 3 ayat 20 sampai 21, kita baca sama-sama. Bagi dialah yang dapat, Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Bagi dialah, dia itu siapa? Tuhan. Allah, Bapa, yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Apa kuasa yang bekerja dalam kita? Roh Kudus. Manusia Allah ini tadi. Kalau kita ucapkan firman, firman itu jadi. Nah ini pasti kalau saudara percaya
pasti jadi. Ayat 21, bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat, di dalam Kristus Yesus, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati.